menentukan awal bulan dengan hisab. Lalu apa dasar mereka menentukan awal bulan dengan hisab? Kemudian apakah ini tidak termasuk kemudahan yang diajarkan oleh Nabi saat ketika Nabi membolehkan yaitu perhitungan dalam masalah penentuan waktu sholat dan lain sebagainya. Perlu diketahui ikhwan, agak berbeda antara penentuan awal bulan dengan waktu sholat. Beda. Kalau penentuan awal sholat itu memang ada keringanan yang sangat besar. Karena ini dilakukan setiap hari 5 waktu. Masa setiap hari harus mantau matahari? Kan enggak. Jadi dibolehkan dengan kabar berita dari orang. Makanya siapa namanya? Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, Abdullah ibnu Umi Maktum itu kan buta. Dia muadzin tapi buta, kan enggak mungkin melihat. Matahari, fajar enggak mungkin melihat. Kapan Abdullah ibnu Umi Maktum itu adzan? Ketika ada orang yang memberitahu, wahai Bilal, asbahta, asbahta, sudah subuh, sudah subuh. Nah, ini sebuah isyarat bahwasanya untuk ketentuan awal waktu sholat itu ada keringanan yang sangat besar. Maka dari itu, dari sini para ulama membolehkan penggunaan jadwal waktu sholat itu boleh, tidak ada masalah, ya, baik subuh atau yang lainnya. Karena apa? Karena ini hasil penglihatan sebelumnya, kemudian ditulis demikian dan seterusnya, ya. Tapi kalau masalah urusan menentukan awal bulan, Rasulullah SAW tidak pernah mengizinkan kecuali dengan satu dari 2 metode berurutan, bukan memilih, berurutan. Urutan yang pertama melihat hilal, kalau kelihatan berarti habis bulannya, besok bulan baru. Kalau tidak kelihatan maka ditambah 1 hari. Hanya itu yang diputuskan oleh Rasulullah. Tapi sekarang begini, pada zaman Rasulullah apakah ada orang ahli hisab? Ada. Mereka ada menghitung dengan ketentuan bulan ini, bulan itu. Mereka ada mereka, tapi mereka tidak digunakan oleh Rasulullah untuk menetapkan. Yang kedua, yang namanya hisab itu perkiraan, ya. Maka ketika itu hanya perkiraan, maka tidak bisa menentukan. Dan Rasulullah mengukur kepastian itu dengan melihat, bukan menghitung. Memang mereka mengatakan melihat di sini adalah melihat dengan mata batin atau ilmu. Fa idza ra'aitumu, apabila kamu melihat maksudnya melihat dengan hati, berarti ilmu dengan perhitungan. Tapi kurang tepat. Dahulu ada orang ahli falak tapi Rasulullah tidak menggunakan hal itu. Tapi Rasulullah berbondong-bondong para sahabatnya memantau hilal. Jadi ada aktivitas berbondong-bondong memantau hilal. Ini kebiasaan. Sejak dahulu memang ada, sampai sekarang ada, alhamdulillah. Kementerian Agama mengutus orang-orang yang penglihatannya kuat untuk memantau hilal, baik Ramadan atau Dzulhijjah. Ini benar sesuai syariat. Ya. Jadi adapun hisab kalau hanya dijadikan sebagai perkiraan saja tapi tidak menentukan, boleh. Jadi misalnya, oh ini perkiraan tanggal ini 29, berarti waktunya memantau, silakan. Tapi kalau menentukan ini selesai atau tidak bulannya, harus dengan penglihatan. Dan penglihatan di sini baik secara langsung dengan mata ataupun alat bantu, ini tidak dijelaskan oleh Nabi, berarti diperbolehkan. Yang berikutnya, kadang-kadang bertolak belakang antara ru'yah dengan hisab. Betul ya? Hisabnya kelihatan, tapi ternyata dilihat tidak nampak. Berkali-kali terjadi. Dulu tahun 90-an, antum yang mungkin masih ingat, itu sempat diumumkan oleh suatu lembaga atau suatu ormas besar di negeri kita bahwasanya tanggal sekian hari raya. Ternyata kemudian dipantau hilal nggak kelihatan. Akhirnya apa? Nggak jadi hari raya, ditambah 1 hari lagi. Ini benar seperti ini. Tapi sekarang kenapa kok nggak mau berubah gitu loh? Karena mungkin sudah kadung masa ini, ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak dirubah. Sudah kadung siap-siap, sudah kadung apa namanya macam-macam persiapan Id, sehingga ternyata tidak kelihatan hilal, tetap saja hari raya. Sebenarnya nggak boleh seperti ini. Ya, jadi kita katakan bahwasanya Rasulullah hanya membatasi dengan 2 cara secara berurutan, tidak dengan yang lainnya. Bahkan ada nukilan ijma bahwasanya hisab tidak dipakai untuk menentukan awal bulan atau akhir bulan. Allahu a'lam.